Pada bagian ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan hacking terhadap WPA dan WPA2. Di sini saya akan masuk dulu ke setting di access point. Saya akan mengaktifkan level keamanan WPA2, yaitu level keamanan yang paling tinggi saat ini. Di sini saya akan pilih WPA2 personal, kemudian passpairnya saya akan menggunakan warrior, ya. Saya pakai warrior, kemudian saya save setting. Oke. Nah, Anda bisa lihat ini saya menggunakan Windows Vista. Saya akan set jaringan wireless saya supaya menggunakan WPA2 dengan encryption tabnya AES, show character. Ini adalah passwordnya warrior. Saya klik OK. Nah, Anda bisa lihat bahwa komputer saya akan bisa melakukan koneksi ke access point dengan WPA2 enkripsi AES, ya, connected. Oke. Nah, sekarang saya akan ke backtrack untuk melakukan proses cracking. Seperti biasa, pertama kali saya akan merapikan dulu Windows-nya. Ya, saya rapikan dulu biar lebih mudah untuk dilihat. Oke. Ya, udah cantik sekarang ya. Nah, seperti biasa saya kemudian akan menyiapkan adapter virtual. Saya lihat dulu adapternya Airmount NG. Sekarang saya akan menghancurkan adapter virtual ATH0 yang biasanya sudah rusak. Sekarang saya akan menciptakan kembali Airmount NG, kemudian saya Airmount NG start Wi-Fi 0. Setelah itu Anda akan melihat bahwa adapter virtual ATH0 sudah akan tercipta lagi. Seperti pada proses hacking web, saya kemudian akan melakukan proses scanning terhadap semua jaringan yang ada. Oke, saya akan scanning. Di sini Anda bisa lihat JS Network sekarang menggunakan encryption WPA dengan chippernya TKIP, autentikasinya PSK, ya. Oke, saya buka lagi satu konsol lagi. Saya rapikan. Anda bisa keluar setiap saat dari Airmount atau Aircrack atau apapun dengan Ctrl C, ya. Oke, saya akan rapikan dulu Windows-nya. Nah, saya keluar, saya tekan Ctrl C. Oke, sekarang saya akan menjalankan aerodump -ng. Saya akan minta aerodump untuk menangkap paket-paket yang berasal dari JS Network. Channelnya channel 1. Kemudian BSSID-nya, kita lihat BSSID berdasarkan aerodump 0018 39 39 23 66, ya. Kemudian dijalankan dan ditulis hasilnya ke file hasil dengan melalui adapter virtual ATH0. Oke, sekarang saya sudah jalankan. Nah, Anda lihat paket-paket yang berhasil diambil. Kali ini jumlah paket tidak mempengaruhi hasil cracking kita, karena yang kita butuhkan adalah paket handshake, ya. Di sini saya akan mencari satu file dictionary yang sudah disediakan oleh Aircrack, ya. Ada di directory Aircrack NG. Kemudian Anda bisa lihat masuk ke directory test. Saya lihat lagi. Nah, ini ada password LST. Ini file yang sudah disediakan oleh Aircrack untuk dicoba, ya. Oke, saya lihat isi filenya. Salah satunya adalah di dalam file tersebut terdapat kata warrior, ya. Karena itulah nanti proses cracking kita semestinya berhasil. Kalau misalnya kita menggunakan WPA2 key yang tidak ada di dalam kamus, maka proses cracking akan gagal. Sekarang saya akan coba crack Aircrack -ng -w password LST. Kemudian filenya ke file hasil, ya, karena ditaruh di directory root, saya menuliskannya secara lengkap. Oke. Nah, di sini Aircrack akan melaporkan ketidakberhasilannya karena tidak ada paket handshake. Nah, cara yang paling gampang untuk mendapatkan paket handshake adalah dengan melancarkan serangan deautentikasi. Dengan melancarkan serangan deautentikasi, klien yang sudah terdisconnect
pada saat mereka melakukannya kembali, maka proses handshake itu akan dilakukan. Nah, pada saat itulah aerodam yang sedang berjalan akan bisa menangkap paket-paket tersebut. Oke, sekarang saya akan lihat file. Ini file yang sudah berhasil diambil. Oke, sekarang saya jalankan replay. Minus diautentikasi. Serangan 5 paket. -C. Ini alamat MAC dari klien. Salah satu klien yang hendak kita serang. DE C3 D868 ya. Kemudian alamat dari MAC address dari access point ya, -A 001839392366. Rasanya 5 terlalu banyak ya, kita cukup kirimin 2 paket aja. Oke. Saya lupa memasukkan adapternya ya, ATH0. Oke. Nah, ini paket diautentikasi sudah dikirim, dan kalau kita lihat ke Vista, disconnect itu akan langsung terjadi, dan secara otomatis juga ketika paket sudah berhenti, Vista akan langsung terkoneksi kembali. Nah, sekarang saya akan jalanin program crack-nya kembali. Anda lihat bahwa AirCrack akan mencoba semua password yang ada. Nah, kemudian begitu dicoba Warrior, langsung akan diinformasikan key found. Jadi dari sini kita sudah bisa tahu key yang digunakan oleh WPA dan WPA2. Pada demonstrasi ini saya memperlihatkan kepada Anda cracking WPA2 yang paling tinggi ya. Anda bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan cracking WPA. Jadi intinya di sini adalah file kamus. Jika jaringan sasaran tidak menggunakan kata-kata yang ada di dalam kamus, maka Anda tidak akan bisa mengcrack jaringan yang menggunakan level keamanan WPA atau WPA2.